Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau seandainya selama ini konten saya mungkin ada kekeliruan ucapan atau salah, baik yang disengaja maupun tidak. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terkait masalah konten hari ini, kebetulan masih dalam hari raya Idul Fitri ya. Nah, di kesempatan video kali ini ya sebenarnya sudah lama banget ya nggak bisa upload video terkait masalah waktu yang mungkin tidak bisa memungkinkan untuk upload atau buat kontennya. Sudah disibukkan dengan kesibukan kandang ya. Jadi untuk pagi hari ini saya sekali iseng sekaligus juga mau berbagi pengalaman saya pribadi terkait masalah pakan ya. Jadi untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman pakan yang ada di kandang saya. Nah, sebenarnya permasalahan pada umumnya untuk peternakan sendiri adalah pakan ya. Pakan itu sendiri mungkin banyak dari teman-teman mengeluhkan bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi atau meminimalisir harga pakan kalau seandainya misalkan kapasitas dombanya itu mungkin lebih dari 5 ekor atau lebih dan seterusnya ya. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin video kali ini siapa tahu bermanfaat buat teman-teman sekalian, sekaligus buat menginspirasi teman-teman sekalian untuk berinovasi. Saya tidak mewajibkan pakan yang saya pakai ini untuk teman-teman ikuti atau pakai juga ya. Cuman siapa tahu dari teman-teman minat atau mungkin bisalah berinovasi. Kalau seandainya misalkan pakan yang saya pakai ini saya nanti jelasin mungkin dari teman-teman kurang bagus atau mungkin atau kurang sempurna, saya tunggu tambahannya, tipsnya, sarannya di kolom komentar nantinya ya. Nah, langsung saja dibahas masalah pakan ini ya. Nah, kebetulan untuk di depan saya ini ada domba fattening ya. Jadi ini saya pakai full konsentrat, full pakai pakan tanpa hijauan sama sekali. Saya cuma pakai hijauan itu cuman selingan saja, hanya sebesar 5%-nya saja dari total pakan yang saya kasih. Jadi yang saya pakai ini nominalnya itu sekitaran dikroskan sebesar 1.800 per kilo. Bahannya apa saja? Nah, bahannya ada di sini. Ini ada katul ya. Ini ada katul, bekatul, terus ada polar, ada selemper jagung, ada probiotiknya. Saya tidak harus mewajibkan teman-teman pakai probiotik yang ini, terserah teman-teman. Kalau seandainya pakai probiotik terserah probiotik yang ini. Terus ada premix ya. Premix saya yang pakai premix yang kayak gini, cattle based mix. Ini sebenarnya premix itu banyak ya, mungkin ada yang lebih bagus daripada ini, cuman saya sukanya ini aromanya ya. Aromanya itu wangi, aromanya susu ya. Terus yang terakhir tuh ada molase atau tetes ya. Nah, ini campuran bahannya, saya pakai ini ya. Jadi sumber serat kasarnya juga ada. Oh ya, terakhir garam. Terus tak kasih mineral juga. Kebetulan mineralnya sudah habis, jadi tidak bisa saya jadi bahannya ada beberapa. Ada katul ya 1, polar 2, terus selemper jagung atau
tongkol jagung, terus ada apa namanya, oh ya yang terakhir ini kulit kedelai, kulit ari kedelai. Nah ini mungkin kalau teman-teman sudah di luar kepala ya, kulit ari kedelainya sebagai sumber proteinnya. Jadi bahan-bahan ini ada katul 1, 2 polar, 3 selempar jagung, 4 kulit ari kedelai, terus ada tetes, probiotik, mineral, sama premix. Nah itu, jadi bahan tersebut saya aplikasikan menjadi satu. 40%-nya katul, 40 kilo, kalau per 100 kilonya itu 40 kilonya katul, 15 kilonya polar ya, 5 kilonya itu selempar 40 katul, 15 kilonya itu polar, 5 kilonya itu kulit ari kedelai, terus yang 40 kilonya itu selempar jagung. Jadi biaya pakan yang saya pakai itu sekitar, kalau dikeruskan itu sekitaran 1.800. Harga katulnya itu 1.500 per kilo. Terus harga polarnya itu 5.300. Macam-macam ya harga polar, tergantung, sekalipun harga katul juga macam-macam harganya. Semakin pokok intinya sudah kita cari bahan-bahan yang memenuhi syarat terkait masalah karbohidratnya, proteinnya, seratnya. Jadi saya tidak rekomen, saya tidak pastikan, saya tidak mewajibkan teman-teman ikuti yang saya sarankan. Cuman kalau yang saya pakai ini nominalnya kalau dikeruskan itu 1.800 per kilo. Jadi harga katulnya itu 1.500 di daerah saya ya. Terus harga polarnya itu 5.300 itu yang Bogasari. Terus kettle base milknya itu ini 2 kilo itu 25. Terus probiotiknya saya pakai SOC ya. Ini kalau di kemarin beli di sini itu enggak tahu kalau di daerah lainnya itu sekitaran 70. Terus molasenya itu 8.000. Ini kalau pakai 1 kintal ya, saya langsung pakai 1,5 liter. Dikasih ini probiotiknya itu hanya saya kasih 5 tutup saja. Terus ininya 1 kilo. Jadi ini kettle base milknya itu saya kasih 1 kilo per 1 kintalnya. Terus mineralnya saya kasih 1 kilo juga. Terserah kita mau pakai mineral jadi pabrikan juga bisa, terus kita ganti dengan garam juga bisa. Pokok intinya jadi pakan konsentratnya itu sudah memenuhi syarat. Terkait masalah sekarang bahan pakan yang sudah luar biasa naik ya, jadi mungkin ya entah saya saja yang saya rasakan atau tidak ngerti ya. Cuman saya pastikan mungkin peternak semuanya mengeluh terkait masalah apakah harga pakan yang sudah tidak stabil, dan harga bibit juga mulai tidak stabil ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengantisipasi atau kita tidak bisa mengambil kebijakan tertentu terkait masalah pakan, ya mungkin yang laba yang didapatkan mungkin bisa, cuman mungkin minim sudah ya. Nah gitu. Nah kalau teman-teman mau tanya, Mas, apa ndak bahaya kalau kita kasih murni konsentrat 100% kayak gitu? Selama ini saya masih belum ada kendala tertentu ya, tapi yang penting intinya kita betul-betul perhatikan kesehatannya hewan itu sendiri. Kalau seandainya misalkan ada kegangguan kesehatan, saya sarankan kalau teman-teman tidak bisa, masih belum punya pengalaman di bidang ini, saya sarankan buat konsultasi pada dokter hewan tertentu atau di tempat teman-teman gitu. Nah kalau seandainya misalkan next video saya akan kasih tutorialnya sekaligus penjelasan rinciannya terkait masalah harganya.
yang saya pakai ini. Jadi ini ya dibilang sempurna ya belum sempurna, ya mau gimana lagi, itu tergantung teman-teman bisa mengolah pakan itu sendiri. Kalau seandainya misalkan dipreskan lagi bisa enggak Mas? Kalau seandainya bisa dipreskan lagi jadi harga 1000 bisa. Malah justru kalau seandainya bisa itu harganya per 1000 per kilo. Gimana caranya? Kalau kita bisa menyiasati bahan, mungkin bahan di tempat teman-teman itu banyak bahan limbah-limbah kayak kulit kopi, tepung jagung yang mungkin sudah dibuang-buang sama petani, itu bisa dimanfaatkan, ditambahkan dengan yang penting pokok seratnya agar kesehatan pencernaannya tidak terganggu terkait masalah konsentrat yang kita racik gitu. Ya udah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang video terkait masalah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya saya juga masih pemula, saya hanya sebatas berbagi pengalaman saya pribadi terkait masalah nantinya ada kesalahan terkait masalah pemaparan terus yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga butuh kritikannya, masukannya. Jadi harapannya untuk kebelakangnya, untuk peternak khususnya domba, itu lebih baik dalam menjadi seorang peternak milenial. Demikian video yang saya buat hari ini, semoga bermanfaat. Kalau seandainya misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe agar video ini tetap berkembang selanjutnya. Salam peternak muda Indonesia. Bye.